Halo pemirsa setia TVR Parlemen, kabar Nusantara kembali menyapa Anda. Kali ini dalam edisi spesial tentunya saya tidak sendiri. Ada saya Elisa Purba, juga di sini ada rekan saya. Saya Alfat Richard pemirsa dan Elisa. Yes. Ini tentu spesial episode, tentu kita harus bahas yang spesial juga dong. Ini yang spesialnya apa nih Alfat? Nah ini kan juga sebentar lagi, ini kan hari kemerdekaan Indonesia kan yang ke-80. Dan DPR RI punya hajat besar nih. Wow. Jadi setiap tahunnya presiden akan datang ke DPR RI dan membacakan terkait dengan target pertumbuhan ekonomi, pokoknya tentang APBN deh. Itu semua akan dibahas di sidang pidato kenegaraan tersebut. Nah, bahas soal ekonomi ini menarik. Karena memang belakangan kita melihat dan juga merasakan langsung kondisi ekonomi Indonesia ini sepertinya sedang kurang baik-baik aja nih. Terutama munculnya Rojali dan Rohana. Elisa kenal nggak Tahu Rojali dong. sama Rohana? Karena saya termasuk yang Rohana. Rohana. Rombongan hanya nanya, Rojali rombongan jarang beli. Wow, ini sepertinya menarik untuk kita bahas, tapi nggak mungkin kita bahas hanya berdua nih Alfa. Harus expertnya harus datang ke sini, harus betul. kita panggil nih. Nah ini pemirsa, kami hadirkan kepada Anda anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Didik Haryadi dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan Bapak. Wah, mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jauh-jauh dari Boyolali sudah hadir ke Kabar Nusantara. Terima kasih atas undangannya. Monggo Bapak, Boleh, boleh duduk. Nah, ini internal DPR sudah. Kita harus menghadirkan pengamat buat melihat point of view dari luar. Dari sudut luar DPR ya. Betul, karena nggak puas rasanya kalau kita hanya bahasnya sama anggota DPR aja. Ya. Nah, langsung saja pemirsa kita sambut ada bersama kami narasumber terpercaya Bapak Eko Listianto selaku Direktur Indef dan juga pengamat ekonomi. Bapak, terima kasih sudah bergabung di Kabar Nusantara. Sama-sama. Sehat Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Silakan, Alhamdulillah. Bapak. Silakan. Yuk, Terima kita kasih, mau Pak. langsung Oke. diskusi. Ini kayaknya ini tanpa disengaja ya. Jadi langsung Bapak Eko dari Boyolali, Pak Didik dari Boyolali. Jadi ini tanpa sengaja ya. Ya, betul. Ini tetangga. Oh tetangga, ternyata malah tetangga dan ketemu di Kabar Nusantara Beda seperti kecamatan itu. aja. Beda kecamatan. Jadi makanya kayaknya ngobrolnya akan lebih nyambung nih Elisa. Betul. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Jawa mungkin saya kurang nangkep, harus pakai subtitle. Oh ya. iya, jadi kita akan ngobrol santai ekonomi, tapi bukan dikemas dengan bahasa Boyolali ya tentunya ya. Tentu. Nanti Batak seperti Elisa tidak mengerti gitu. Pemirsa Mbak juga kan Elisa universal. tanyanya bahasa Batak, saya jawabnya bahasa Bahasa. Jawa. Waduh, itu Kabar Nusantara banget itu kan. Itu Nusantara, itu Nusantaranya dapat itu. Nah, Oke. kita kalau bahas soal ekonomi nih Alfat, kita mau lihat dari konsep yang lebih umum tentunya. Oke. Ya. Nah, kita mau nanya dulu nih, mungkin ke Pak Eko dulu. Iya, Selaku mengamat kondisi masyarakat, sebenarnya kalau Pak Eko melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang, mengingat bahwa angka pertumbuhan dikeluarkan 5,2 di kuartal 5,12%. Yes, Oke. 5,12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih Pak? Iya, kalau kita lihat ya, dari terutama kalau kita bicara soal daya beli ya, konsumsi masyarakat begitu. Sesungguhnya masih ada perlambatan begitu ya. Oke, kemarin BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita triwulan 2 sedikit meningkat ya menjadi 5,12. Itu sesungguhnya di luar ekspektasi hitung-hitungan banyak ekonom sebetulnya ya, karena rata-rata konsensus itu di angka 4,8. Tapi mungkin juga bisa dijelaskan oleh BPS lebih detail ya sebetulnya gitu apa penyebab pertumbuhannya, karena ternyata terutama bukan karena daya beli itu gitu. Daya beli itu 4,97 ya, sedikit lebih baik dari triwulan pertama tetapi masih di bawah 5%. Itu berarti masih ada tanda-tanda perlambatan ekonomi sebetulnya ya, khususnya dalam konteks konsumsi begitu. Nah, akhirnya muncul tuh fenomena-fenomena yang ini ya, singkatan-singkatan yang Rojali Rohana tadi. Ya, Rojali Rohana tadi gitu ya di dalam masyarakat begitu, karena memang beberapa sektor ya, mungkin segmented sebetulnya. Beberapa sektor yang sifatnya lebih ke sekunder gitu ya, itu cenderung masyarakat mengurangi konsumsinya. Mereka tapi tetap menambah yang primer ya, untuk makan minum ya tetap. Itu kan gitu jelas Pak ya. jelas. Jadi keliling-keliling mall nggak beli ya capek juga. Walaupun ya. beras dioplos ya Pak yang primer. Ketika capek ya minum juga ya makan juga gitu kan. Iya. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik, tadi berarti ini ada yang menarik. 5,12% itu jauh dari apa ya namanya? dari Prediksi para semua, pengamat. iya. Banyak pengamat nih Elisa. Nah, apakah
hal-hal tersebut sebetulnya yang sudah dikeluarkan oleh BPS itu tidak mencerminkan dari kondisi real di masyarakat. Pak Didik melihatnya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang ekonomi saat ini di Indonesia ini kan tentu kita harus melihat secara global dan domestik kita. Kita secara global ini kan banyak dipengaruhi oleh geopolitik, kemudian geoekonomi, kemudian ada proteksionismenya Amerika, kemudian ada perlambatan di China juga, nah kemudian isu politik di dalam negeri. Nah tentu hal tersebut membuat ekonomi kita ini juga terimbas dari hal tersebut. Cuman kalau kita berbicara tentang ekonomi sekarang di 2025 ini boleh saya flashback ke belakang ke 2024. Artinya capaian di 2024 saya bagi menjadi dua, misalnya di semester 1 dan di semester 2. Nah di semester 1 itu memang kita ada dinamika geopolitik. Waktu itu juga ada El Nino, kemudian ada kontestasi pemilihan presiden dan legislatif. Kemudian harga minyak juga terdepresiasi naik, kemudian harga komoditas kita ada penurunan. Nah, sehingga di semester 1 ini cenderung ada perlemahan. Memang sepakat yang disampaikan Mas Eko tadi bahwa kondisi itu tetapi tidak hanya ada di titik semester 1 ini. Jadi ketika kita inflasi di semester 1 ini di 2,5%, kemudian rupiah terdepresiasi di 16.400. Nah, terus kemudian ISHG kita ini juga melemah di 7,063 dan penerimaan negara terkontraksi di sekitar 6,2% di semester 1. Tetapi di semester 2-nya ini agak mulai membaik, Mas, sebetulnya. Nah, di semester 2 ini inflasi juga kita terkendali dan rendah di sekitar 1,57. Walaupun ada tekanan global, tetapi harga minyak kan mulai mereda, ada terkoreksi ya. Kemudian ada stimulus fiskal dan moneter Tiongkok. Nah, kemudian harga batu bara dan komoditas kita di semester 2 ini juga mulai ada peningkatan dan membaik. Berarti membaik, tapi kalau misalnya kita lihat ya Alfat, dengan kondisi ekonomi yang sekarang, sebenarnya kondisi ini real nggak sih? Dengan yang dirasakan masyarakat. Kalau menurut Bapak bagaimana? Kalau saya sendiri melihatnya ini adalah sebuah rasa optimisme kita yang harus tetap dibangun. Nah, artinya secara data, secara BPS menunjukkan bahwa realita pertumbuhan ekonomi kita ini di range 5% ya. Pertumbuhan ekonomi kita di 2025 ini antara 5,2 sampai 5,8%. Nah, kemudian apakah ini real di lapangan? Nah, tentunya kita harus sepakat bahwa pemerintah ini harus betul-betul menjaga dan bagaimana mempertahankan pasar daya beli masyarakat ini tetap tumbuh. Nah, kalau yang saya lihat kondisi Rojali atau Rohana ini, kalau saya melihat ini bukan hanya terjadi di sekarang-sekarang saja, tetapi eskalasinya ini mungkin lebih besar mengalami peningkatan karena mungkin terekspos oleh media sosial. Terus kemudian medsos opininya lebih cepat ketika ada isu lebih cepat diterima dan sebuah isu yang mudah publik menganalisa ini adalah sebuah fenomena yang penurunan ekonomi yang sangat drastis. Sebetulnya tidak seperti itu juga kalau menurut saya. Tapi bagaimana pemerintah ini menjaga daya beli masyarakat ini tetap tumbuh. Gitu. Baik Pak Didik, kalau Mas Eko melihat daya pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5,1% atau 5,12%. Tapi tadi Bapak menyampaikan bahwa daya beli agak sedikit melemah seperti itu ya. Nah, ini apakah bisa nih pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 tapi daya beli menurun atau melemah, itu emang bisa seperti itu ya? Iya, sebetulnya kalau dalam tren ya, kita mengikuti tren pertumbuhan ekonomi kita agak sulit gitu, karena hampir 60% dari ekonomi kita itu tergantung dari sektor konsumsi. Jadi kalau konsumsinya belum pulih, sebetulnya ekonomi itu memang akan kecenderungannya adalah tumbuh moderat ya, atau melandai begitu. Tetap tinggi ya, artinya tetap tumbuh gitu ya, karena orang tetap makan minum ya, tetap beraktivitas ekonomi lah gitu ya, tetapi memang tidak akan cukup terakselerasi begitu. Nah, cuma memang uniknya di triwulan kedua ini ada fenomena di mana
namanya PMTB ya, atau investasi lah gitu ya. Iya, iya. Pembentukan modal tetap bruto itu akseleratif gitu. Artinya investasinya itu meningkat kenceng. Jadi sudah sampaikan Pak Didi tadi, tadi ada clue-nya batu bara gitu. Jadi di beberapa sektor pertambangan itu memang melesat. Termasuk infrastruktur juga nih Pak? Infrastruktur mungkin ya, kalau dia berkaitan dengan industri pertambangannya itu ya ada kaitannya begitu. Tapi lebih kepada memang di aspek pertambangannya itu sendiri begitu. Itu memang ada investasi ke situ yang meningkat, dan kemudian mereka kan tentu untuk bisa menambang memberi peralatan-peralatan gitu ya, mesin-mesin ya macam-macam ya, alat berat lah katakanlah gitu. Nah itu juga kelihatan naik gitu. Nah mungkin itu salah satu yang bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini meningkat. Nah cuma sayangnya ada data yang berkebalikan dari fenomena ini, Mas. Yeah. Yaitu adalah data perpajakan. Anjlok, Jadi Pak. kalau ekonomi naik, itu mau nggak mau pajak harusnya ikut naik. Terutama pajak konsumsi ya, jadi ada PPN gitu ya, atau PPNBM gitu ya. Kalau tidak, ya akhirnya kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya. Ini loh masyarakat, ini loh yang benar-benar naik itu ini gitu. Untuk meyakinkan kita ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini gitu ya. Agak meleset perhitungannya. Ya karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator, itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Misalkan Purchasing Manager Index ya, itu survei kepada industri manufaktur. Itu juga sampai hari ini, sampai Juli kemarin itu kontraktif. Jadi di bawah 50 indeksnya itu. Nah, itu berarti industri itu tidak ekspansif. Makanya terjadi PHK-nya kan meningkat kan? Gitu. Nah, itu yang menjelaskan. Tapi bolehlah ini tidak bisa, industri ini lebih cocoknya untuk menjadi indikator tadi daya beli ya. Kalau investasi memang tidak tercapture dari sini gitu ya. Nah ini perlu penjelasan lebih lanjut di aspek tadi gitu. Sebetulnya apakah memang setinggi itu gitu ya? Oke, kalau setinggi itu data detailnya seperti apa? Investasi mineral tambangnya itu di mana gitu ya? Ya kita juga seneng sih sebetulnya ya kalau pertumbuhan ekonomi naik. Saya juga justru berharap itu memang meningkat begitu. Oke, baik Mas Eko. Ini masih seru sangat. Elisa ya. Jadi Rojali Rohana itu masih kayaknya perlu kita kupas bagaimana bisa terjadi fenomena itu. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Ketika kita ini inovasi tentang perbankan ini tidak ada upgrade bagaimana menghadapi zaman. Nah, betul Pak. Adaptasi itu penting. Semua akan terdisruption. Kalau kita hanya secara konvensional, ketika pakai kita kredit cara lama, kita akan tertinggal. Nanti anak-anak muda ketika dia punya kreativitas dibiayain sama luar negeri, bank-bank asing. Dan akhirnya banyak anak muda yang terjeblos oleh pinjol-pinjol ilegal. Kita sekarang udah punya Danantara kan gitu ya. Betul. Gunakan itu untuk menjadi pelet gitu ya, pemikat investor asing supaya masuk ke sini gitu loh. Jangan kemudian kita lebih banyak invest keluar. Kalau kita invest keluar, capital outflow. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, dan tentunya kita masih membahas mengenai kondisi ekonomi yang sekarang dinilai kurang baik-baik aja nih Alfat. Nah, tadi Pak Didik juga sudah menyebut mengenai menjaga daya beli masyarakat. Tapi ini Pak, kalau berdasarkan data BPS, tingkat konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB nasional itu hanya tumbuh 4,8% pada kuartal pertama di tahun ini. Bagaimana Bapak melihat hal ini, sementara kita harus tetap menjaga daya beli masyarakat? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang PDB kan artinya kan beberapa faktor ada di situ, termasuk konsumsi rumah tangga, terus kemudian ada investasi, kemudian ada government spending, ada ekspor kita, ada impor kita. Nah, terutama kepada yang lebih mendasar adalah konsumsi rumah tangga. Kita tumbuh di sekitar 4,8 sampai 4,9%. Nah, konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB kita, termasuk investasi. Sehingga kalau kita ini benar-benar ingin menjadikan sebuah akselerasi yang tumbuh dengan cepat, tentu kita harus senantiasa bagaimana meng-growing up daya beli masyarakat, kemudian bagaimana menginvestasikan yang lebih besar lagi, sehingga PDB akan lebih cepat berakselerasi. Nah, keterkaitan dengan daya beli masyarakat tentang konsumsi rumah tangga itu tentu
pemerintah juga sudah dan harus memberikan stimulus-stimulus yang harus diberikan. Nah, terutama melalui Kementerian Keuangan kemarin di semester 1 juga sudah memberikan stimulus sebesar 33 triliun termasuk kepada industri padat karya, terus kemudian kepada kendaraan mobil listrik, terus kemudian kepada sektor-sektor rumah tangga itu sudah diberikan stimulus. Ya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat ini tumbuh. Nah, setelah daya beli ini tumbuh akhirnya kan ekonomi ini bisa bergerak. Cuman persoalannya ini kan ekonomi di masyarakat kita ini kan sebagian besar segmen ini kan dikuasai oleh UMKM atau UMKM yang paling dominan di situ. Pelaku UMKM kita ini ada sekitar 60% untuk kontribusi di dalam. Dan itu penopang ekonomi Indonesia sebetulnya ya. Di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang UMKM ini sangat menarik, Mas. Sangat menarik dan harus mendapatkan prioritas khusus. Bagaimana yang pertama kita berbicara tentang UMKM ini bagaimana membuat edukasi dari hulu sampai hilir, bagaimana cara menciptakan UMKM dan industri-industri baru tumbuh. Terus bagaimana yang kedua kita berbicara UMKM, bagaimana meningkatkan dari mikro menjadi menengah, menjadi naik lagi, kemudian memperbesar skopnya. Nah, ini harus kita bicarakan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga bagaimana memberikan stimulus terhadap pelaku-pelaku UMKM, misalnya kemudahan kredit, terus kemudahan proteksi pasar, terus kemudian perlindungan produk dalam negeri dari gemburan-gemburan barang dari luar negeri. Nah, ini dibutuhkan oleh pelaku UMKM karena memang industri dia itu memang menguasai pasar yang ada di Indonesia. Bagaimana kami atau pemerintah memberikan harapan terhadap pertumbuhan UMKM tersebut. Oke, Pak Eko melihatnya seperti apa? Tadi untuk menjaga daya beli, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah di kondisi saat ini nih? Iya, tadi sebenarnya Pak Didi udah menyinggung ya. Saya rasa sangat tepat begitu ya. Ada menurut saya tiga hal aja sebetulnya yang perlu dilakukan pemerintah ya. Pertama, dia harus bagaimana daya beli bisa tumbuh dan bisa kokoh, ya dia harus kerja gitu kan. Berarti penciptaan lapangan kerja. Terus yang kedua, aspek yang lain adalah supaya dia tetap punya daya beli, harga-harga harus dijaga dong. Berarti stabilitas harga gitu ya, inflasinya harus dijaga. Ya, yang ketiga tentu saja kalau tadi ada yang bekerja, ada juga orang yang pengennya berusaha. Yang dibahas tadi UMKM ya, berbisnis dan seterusnya itu mereka harus dipastikan ya akses modalnya mudah dan murah begitu. Kemudian akses pasarnya juga ada begitu. Jadi kalau tiga elemen ini bisa dilakukan ya, dan ini sebenarnya pemerintah punya strategi tadi. Nah, itu sebenarnya cukup gitu untuk bisa katakanlah mendorong daya beli kita menjadi lebih meningkat lagi begitu. Kita sekarang udah punya Danantara kan gitu ya. Betul. Gunakan itu untuk menjadi pelet gitu ya, pemikat investor asing supaya masuk ke sini gitu loh. Jangan kemudian kita lebih banyak invest keluar. Kalau kita invest keluar, capital outflow. Duitnya masih malah nipis gitu. Jadi gunakan itu sebagai instrumen ya, katakanlah untuk menarik minat investor. Kita punya puluhan proyek, kita punya bahkan katanya ada 18 sampai 22 proyek hilirisasi gitu kan. Ya gunakan itu kan terbukti misalnya triwulan 2 ini katakanlah oke lah sebagian dari melakukan, tapi kan ada komponen investasi yang meningkat gitu. Nah, itu lebih harus dipacu lagi gitu. Dan sekarang punya Danantara harusnya bisa gitu ya, punya greget gitu untuk bisa lebih menarik investor gitu kan. Terus gunanya apa? Ya tadi menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja begitu. Saya setuju Mas Eko. Jadi ketika kita berbicara tentang investasi, kita kan sekarang sudah dibentuk Danantara. Betul. Di Danantara ini kan mestinya bisa menjadikan sebuah second power ataupun bisa menjadi bumper tentang ekonomi yang akan tumbuh. Sehingga Danantara ini bagaimana mengorkestrasi perencanaan pembangunan nasional lewat Bappenas proyek-proyek strategis. Apakah itu di infrastruktur, apakah di energi, apakah di hilirisasi. Nah, ini bagaimana meng-create sebuah proyek-proyek yang strategis, tetapi jangan lupa yang harus menumbuhkan added value. Dan BUMN kan juga sudah punya di semua sektor itu. Iya, harus ada added value-nya, penciptaan lapangan kerja, terus kemudian penerimaan karyawan-karyawan baru, industri tumbuh-tumbuh baru, pendapatan negara juga bertambah. Saya setuju bahwa Danantara
mesti harus meng-create proyek-proyek strategis dari Sabang sampai Merauke itu untuk menumbuhkan trust dari asing ke kita. Dan ini perusahaan-perusahaan perbankan asing ini juga sudah mulai masuk ke Indonesia untuk ikut proyek-proyek yang di-create oleh Danantara ini. Saya pikir ini adalah sebuah isu yang positif dan kita pemerintah dan DPR juga bersepakat bahwa ini harus melalui roadmap yang jelas sehingga ketika kita bicara tentang 8% pertumbuhan sampai 2029 itu perencanaan juga harus mulai dari sekarang. Pak, tapi kalau misalkan tadi oke lah dari peran dari Danantaranya sendiri, tapi kan banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip mungkin masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Ada seperti apa yang ada kendala itu kan Elisa yang seperti kita sudah biasa diskusi seperti itu ya. Jadi kira-kira hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi supaya tidak hanya Danantara yang berperan tapi juga investor tertarik juga karena Indonesia ini adalah Indonesia yang ramah investasi. Ya, saya sepakat ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang roadmap mau 7%, mau 8%, mau tidak mau salah satu komponen yang besar adalah investasi. Nah, kemudian untuk membuat investor itu nyaman dan dia itu berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Nah, ini tugas kita. Tugas pemerintah adalah bagaimana membuat situasi itu menjadi lebih baik. Contohnya misalnya kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola mulai dari perizinan. Dipermudah ya, Pak? Iya, kemudian bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana konstruksi di lapangan. Tidak ada pungli. Tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas untuk ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Nah, ini kan peran yang penting untuk dilakukan dan diawasi dari Komisi 11 tentunya. Nah, tapi kalau kita melihat masyarakat juga membutuhkan dampak yang lebih terasa tentunya ya Pak untuk bisa meningkatkan kembali level terutama untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah nih yang seringkali terpapar oleh hantaman ekonomi, tapi tidak mendapatkan stimulus ataupun bantuan. Padahal dia penopang ekonomi Indonesia, kelas menengah. Betul sekali. Nah, kalau dari Pak Eko sendiri melihat bagaimana peran yang sudah dilakukan pemerintah saat ini untuk membantu para masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang mungkin jarang terpapar oleh stimulus dan juga bantuan, tapi lebih sering terkena dampak dari dampak ekonomi ini? Iya, jawaban singkatnya kurang ya Mbak Elisa ya. Iya. Sangat kurang ya. Jadi pemerintah itu cenderung ke bawah banget. Jadi yang miskin gitu banyak kan program-programnya ya. Dan itu bagus gitu. Maksud saya itu dukungan terhadap masyarakat yang tidak mampu itu oke-oke aja gitu. Tapi kita harus lihat kalau kita bicara perekonomian, motor penggerak utamanya ya yang bisa menimbulkan multiplier effect, yang seneng jajan, seneng jalan-jalan, seneng nonton, itu kelas menengah gitu. Dan itu mayoritas di Indonesia kelas menengah? Iya, mayoritas kelas menengah gitu ya. Kalau kita jumlah aspiring middle class ya, menuju kelas menengah dengan kelas menengahnya itu sekitar 80%. Kalau mereka beraktivitas ekonomi pasti tumbuh bagus. Tapi kalau mereka sudah mengeluh gitu ya. Kan mereka doyan jajan. Bener, doyan jajan. Kelas menengah ini doyan jajan loh Pak. Cirinya kalau mau menumbuhkan ekonomi itu adalah berikan stimulus pada yang muda-muda. Karena yang muda-muda itu kadang sebulan ganti HP gitu. Atau berapa bulan ganti HP, ada merek dikit dirubah dikit desain langsung dia ganti gitu kan. Contoh-contoh stimulus seperti apa nih Mas Eko? Langsung aja nih. Sebenarnya kemarin ya ketika kita berani memberikan stimulus motong diskon tarif listrik itu ya, itu berdampak loh itu ya, dan itu efektif sekali gitu. Jadi langsung ada disposable income atau income yang tadinya untuk membayar listrik, itu dia belanjakan untuk yang lain gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Hal seperti itu gitu. Ya. Rasain dong, langsung diborong. Mungkin saya tambahkan termasuk kemudahan akses fasilitas kredit. Termasuk fasilitas kredit kemudahan sehingga tetapi bukan hanya pemberian fasilitas kredit saja yang harus langsung jor-joran enggak, tapi harus ada edukasinya, terus bagaimana membuat sebuah perencanaan atau maksud saya business matching lah. Artinya kita memberikan edukasi cara berbisnis seperti ini, terus kemudian roadmap-nya begini, ini peran pemerintah juga untuk hadir. Sehingga ketika meng-create industri-industri baru ini bukan hanya semata-mata kamu saya kasih keringanan atau kemudahan kredit, tapi kalau kreditnya ini tidak fundamentalnya tidak kuat,
ya sama aja gitu kan, akhirnya tidak berkembang lagi. Atau Pak Didik kan sebagai legislator nih, sebagai anggota DPR, bisa kali kita titip bahwa kelas menengah ini agar bunganya diperingan gitu ya. Iya, jadi kita bisa- stimulusnya seperti itu juga bisa juga untuk Betul. menarik dari Iya, daya benar beli gini. ekonomi kan Pak? Ada ide menarik begini ya. Jadi kalau kan kita tahu yang energik itu yang muda-muda gitu kan, Ya. yang untuk ekonomi tadi ya, mendorong perekonomian. Nah, salah satu yang penting ya, misalkan ini kan kadang-kadang cari kredit di bank itu atau di lembaga keuangan itu lebih susah karena anak-anak muda belum punya track record gitu. Betul. Tapi sebetulnya di dunia digital saat ini sudah ada inovatif credit scoring. Credit scoring itu tidak harus usahamu udah berapa tahun, labanya, profitnya berapa, nggak harus gitu loh. Melihat perilaku dari calon peminjam itu ya, dari sosial medianya, dari bagaimana dia membayar, katakanlah mungkin entah itu langganan internetnya atau Bisa di-track dari iya, situ bisa ya di-track sebetulnya di ya. banyak aspek yang sebetulnya bisa dikembangkan dan itu sudah dilakukan oleh sektor keuangan kan gitu. Nah, kenapa kemudian tidak kita coba gitu ya untuk bisa mempercepat supaya jangan sampai ya, biasanya kalau awal-awal berhubungan memberikan kredit dengan bank ya, connecting dengan bank itu susah. Pasti itu. Bunganya juga lebih mahal gitu. Nah, sehingga kalau kemudian kita punya skor kredit gitu ya yang bisa kita implementasikan secara digital ini, saya rasa kok harusnya bisa dipercepat ya. Jadi menemukan orang yang tepat tanpa harus nunggu sampai dia tua gitu ya baru kemudian oh ini layak ya, udah telat ya, dia udah minatnya untuk berekonomi secara ini udah berkurang begitu. Nah, Ya tapi itu tugas, ngomongin- ini tugas termasuk betul juga. Jadi ketika kita ini inovasi tentang perbankan ini tidak ada upgrade bagaimana menghadapi zaman. Nah, betul Iya, Pak. benar. Adaptasi itu penting. Semua akan terdisruption. Kalau kita hanya secara konvensional, ketika Pakai kita cara kredit lama. cara lama, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dengan dunia digitalisasi, dengan anak-anak muda yang kreatif. Nanti anak-anak muda ketika dia punya kreativitas dibiayain sama luar negeri, bank-bank asing. Karena bank kita bank di himbara kita atau perbankan kita juga harus beradaptasi tentang pertumbuhan Dan teknologi akhirnya itu. banyak anak muda yang terjeblos oleh pinjol-pinjol ilegal yang akhirnya setelah itu menyusahkan, bahkan sertifikat rumah, sertifikat sawah sampai harus dijual hanya gara-gara pinjol ilegal. Kayaknya masih seru nih bahas ekonomi ya. Kita semangat banget ini kayaknya untuk bisa ekonomi Indonesia terus bangkit. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Kalau Presiden 8% memberikan target, namanya juga target. Nanti tergantung dari realisasinya berapa, yang penting semua harus optimis. Tetapi ketika kita hanya berbicara target, kita hanya 6%. Harus bisa yang membuat terpacu Iya, seperti itu, Pak, iya, ya. kita harus ada energi supaya kita ini untuk mengejar ke arah sana. Oke. Selama kita menganggap pasar Amerika itu penting, maka ya memang ada konsekuensi ya yang harus timbal balik. Nah, cuma menurut saya ke depan, karena Presiden Trump ini 4 tahun ke depan akan terus bikin gejolak-gejolak begini, Ya. mulailah optimalkan pasar Uni Eropa dan pasar BRICS tadi gitu, dan juga ASEAN gitu. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Kabar Nusantara. Langsung saja nih Mas Eko sebagai Direktur Indef sekaligus pengamat ekonomi. Ini ada hal menarik Pak. Di sini OJK mencatat kredit pay later bank tumbuh 29,72% secara tahunan per Juni 2025 dengan total 22,99 triliun dari 26,96 juta rekening. Peningkatan penggunaan pay later ini menurut Mas Eko nih, ini adalah sinyal positif ekonomi Indonesia ini bergerak atau malah kabar buruk nih? Kalau angkanya meningkat ya, itu kan berarti setelah itu kan akan mereka gunakan ya untuk aktivitas ekonomi, entah itu konsumsi, entah itu produksi, tapi yang penting akan dibelanjakan kan begitu. Sejauh dia itu kemudian bisa membayar itu dengan tepat waktu, tepat jumlah, sebetulnya tidak ada masalah begitu. Berarti ini menjadi kabar baik? Sebenarnya secara keseluruhan itu kabar baik ya, tapi tentu kita harus melihat lebih jauh, NPL-nya jangan juga naik gitu ya gara-gara ini gitu. Kalau kemudian yang terjadi adalah banyak yang macet, nah itu yang berbahaya. Nah, cuma dalam konteks tadi kalau saya tadi pembukaan di awal ya bahwa ada problem daya beli sebenarnya di masyarakat, maka saya menduganya ya kenaikan dari pay later itu memang ada faktor di mana masyarakat itu perlu quote and quote men-top up kebutuhan konsumsinya, sehingga ketika income mereka turun tapi kemudian kebutuhannya tidak bisa dia efisienkan sedemikian rupa begitu ya, efisiensi udah mentok kira-kira gitu. Ya pilihan lainnya adalah
ngutang kan ya, Iya. pay letter itu gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah menciptakan bagaimana kondisi perekonomian itu lebih kondusif ya, artinya untuk berusaha dan seterusnya itu meningkat gitu. Oke. Nah, cara lebih teknisnya tadi ya, seperti yang dibilang Pak Didik tadi sebelumnya, kemudahan perizinan, ya, pemberantasan premanisme dan seterusnya itu akan sangat membantu untuk katakanlah masyarakat itu kalau ingin berusaha ya mereka bisa dengan mudah berusaha begitu. Oke. Lagi-lagi membangun iklim investasi yang menarik di Indonesia. Nah, Iya. ini juga ada dari sudut pandang DPR perlu kita tanya juga. Iya, benar. Peningkatan penggunaan pay letter menurut dari anggota Komisi 11 ini seperti apa? Kabar baik atau kabar buruk nih, Pak? Ini harus lebih berhati-hati. Ini sebetulnya ada sebuah terobosan baru nih di dunia digital, di dunia teknologi. Ya. Semua bisa pakai. Tetapi masyarakat Indonesia ini pertanyaannya apakah siap atau belum? Ya. Apakah bisa mengikuti perkembangan atau belum? Apakah bisa menggunakan secara bijak atau tidak? Kalau kita berbicara pay letter, kita hanya memakai untuk konsumtif, beli handphone. Biasanya kalau pakai kemudian pay beli letter banyak sepeda promo, motor. Pak. Nah itu kan Iya, itu persoalan. Untuk menarik minat gitu. Nah artinya kalau pemerintah ini pengennya memberikan kemudahan atau insentif kemudahan kepada kredit, salah satunya dengan pay letter misalnya melibatkan ada peer to peer lending dari perbankan himbara. Pengennya ini kredit cepat terserap. Cuman persoalannya kan pemerintah kita ini juga harus memilih untuk konsumtif atau produktif. Ya. Nah, yang jadi masalah itu kan itu tadi, kita kredit beli handphone, beli sepeda motor. Bukan nggak boleh beli handphone atau sepeda motor loh ya. Cuman persoalannya bagaimana merangsang pertumbuhan ekonomi, ada daya ungkit ekonomi. Jadi memang untuk pay letter ini kita harus bersinergi. Pemerintah melalui perbankan, kemudian lembaga keuangan, kemudian di situ ada OJK. Nah, ini bagaimana supaya ekosistem, ini kan sebetulnya mau pay letter, mau pinjaman konvensional, mau peer-to-peer lending, ini kan adalah sebuah ekosistem dalam rangka menumbuhkan atau memberikan daya ungkit terhadap ekonomi. Oke. Nah cuman konvensional kalau memang dia juga mau menerobos dan lebih penetrasi ke dalam harus ada inovasi dong. Contoh, misalnya perbankan dia harus turun lebih dalam lagi. Kemudian ke pasar, kemudian ke toko-toko kelontong misalnya. Harus ada effort seperti itu, sehingga masyarakat tidak terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang sifatnya akan memberatkan dia. Nah, kalau masyarakat dia lebih mengenal BRI lebih dekat ke pasar, Mandiri lebih mendekat ke pasar, sehingga dia tidak akan melakukan itu. Dan kemudian syarat-syaratnya jangan rigid sekali. Rigidnya itu boleh rigid sebagai prinsip kehati-hatian perbankan. Cuman persoalannya harus analisa mendasar. Jadi teman-teman yang di pasar sebagai marketing juga harus mendalami atau harus mengerti tentang pola-pola bisnis yang dijalankan. Nah, kalau berbicara soal tadi Bapak menyebut daya ungkit. Nah, saya mau ke Pak Eko dulu. Apakah penciptaan lapangan kerja bisa menjadi daya ungkit dan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia saat ini? Iya, daya ungkit paling sustain itu juga penciptaan lapangan kerja, Mbak Elisa. Jadi kalau ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja, maka dia daya ungkitnya itu sustain. Kenapa ya? Karena untuk bisa berekonomi orang harus punya pendapatan. Untuk punya pendapatan dari mana kalau nggak dari kerja kan gitu. Jadi dia harus bekerja. Dan makanya kemudian ya pemerintah tuh terus selalu kita dorong gitu ya untuk bisa katakanlah tadi ya menarik investasi gitu. Karena untuk bisa bekerja kan harus ada katakanlah ya usaha ya atau perusahaan quote and quote gitu ya, industri gitu ya. Nah itu kan dari mana ya dia harus ada investornya kan begitu. Jadi prosesnya begitu sehingga kemudian yang mungkin saya mau tambahkan adalah di saat ini ya terutama di era Pak Prabowo ini kita itu benar-benar mau mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan diplomasi internasional kita. Kalau saya lihat begitu ya. Oke, jadi tantangannya lebih ke internasional ya Pak ya sebetulnya. Benar. Nah, sehingga maksudnya gini, ini yang selama ini kurang ya dan kemudian ini mau kita akselerasi dan ternyata negara-negara besar di belahan dunia ini sangat terbuka dengan Indonesia. Kita gampang masuk BRICS ya. Terus kemudian EU kemarin ternyata ya mungkin karena sama-sama sakit hati dengan Pak Trump ya dengan Amerika, dengan mudahnya ya akseleratif gitu. Progres kemajuan kerjasama kita gitu. Nah
dari situ kan tidak cukup hanya MOU Iya. MOU atau tanda tangan kan, Mm-mm. harus dioptimalkan. Oke. Mereka punya investor-investor besar gitu ya, kita punya tools untuk bisa menarik mereka ke sini. Oke. Berarti ini jadi apakah kemarin Pak Prabowo mengunjungi Donald Trump dan mencapai kesepakatan? Nah, gimana Pak Eko melihatnya? Apakah ini sesuatu yang baik untuk Indonesia? Tapi sebenarnya masyarakat kan banyak yang menilai, wah kenapa mencapai angka 19% untuk tarif Iya. impor, tapi banyak mengorbankan seperti harus membeli Boeing, harus melakukan Bahkan data pribadi ya. iya yang data harus- pribadi juga. Harus bisa diakses seperti Betul. itu. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Eko? Iya gini, jadi dalam konteks karena kita memilih jalur negosiasi ya, Mm-mm. itu tentu tidak bisa win 100% Iya. atau lose juga 100% nggak bisa. Pasti ada gitu kan. konsekuensi itu. Iya, memang harus ada take and give-nya, kira-kira gitu ya. Harus ya mereka dapat apa, kita dapat apa, kan kira-kira begitu. Nah, dasar utamanya dari negosiasi itu kan adalah mau kita diemin aja ini gitu ya, tarif 32% ini, atau kita coba nego. Kan pertama itu dulu. Yes. Kalau dasarnya, oh kan cuma 19 negara lain, dan iya bukan begitu dulu bro gitu kan. Kita dikasih tarif itu mau didiemin gitu kan. Kan enggak kan, pilihan kita kan enggak diam. Akhirnya kita coba nego kan, dapatlah angka 19% itu. Iya. Tentu 19 dibanding 32 lebih baik 19 dong 19, gitu kan. ya. Tapi ada konsekuensi kan. Nah, sehingga di dalam menurut saya juga harus berstrategi gitu. Karena itu yang Oke. bisa membuat Trump agak luluh gitu ya, sehingga menurunkan Ya. tarif ya karena itu gitu. Nah, kalau kemudian kita quote and quote hanya sekedar janji doang tapi nggak pernah eksekusi ya Ya. kebijakan janjinya Indonesia ke Amerika itu, ya nanti mereka akan mengevaluasi juga gitu ya. Udah gitu turunin nggak ini gitu ya, ternyata nggak direalisasikan, ya udah naikin lagi gitu. Oke. Selama kita menganggap pasar Amerika itu penting, maka ya memang ada konsekuensi ya yang harus timbal balik. Nah, cuma menurut saya ke depan, karena Presiden Trump ini 4 tahun ke depan akan terus bikin gejolak-gejolak begini, Ya. mulailah optimalkan pasar Uni Eropa dan pasar BRICS tadi gitu, Oke. dan juga ASEAN gitu. 3 pasar ini saya rasa bisa menjadi pelampung dari ketidakstabilan pasar Amerika saat ini begitu. Oke. Ntar kalau terlalu ke Eropa, ntar Donald Trump ini lagi ke kita, Pak. Itu Iya, konsekuensinya nanti juga ngerayu seperti kita itu, lagi Pak. pastinya kan, karena kita penting buat Amerika. Iya, gitu. Oke, ini dari sisi legislator nih, Pak. Ini sedikit lagi terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, iya. Sedangkan Bank Dunia memprediksi saja 2025 sampai 2027 pertumbuhan ekonomi kita itu di 4,8%, Pak. Nah, apakah ini cukup realistis untuk mewujudkan di tengah banyaknya kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu dengan target ekonomi 8%? Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan target 8% pemerintah di 2024 sampai 2029, kita sebagai bangsa Indonesia mesti harus optimis. Oke. Gitu kan. Nah, optimisme kita itu kita harus bercermin kepada bangsa kita ini. Sebelum reformasi itu kita ini sempat tumbuh di atas 10%. Kita sempat tumbuh di atas 8%. Artinya bagaimana kita ini membuat sebuah roadmap yang jelas untuk mencapai 8%. Tidak semata-mata jangan kita ini bilang akan sulit, akan tidak bisa. Bagaimana yang penting kita ini membuat roadmap 8%, gradually 2026, 2027, 2028 dengan program Astacita yang melalui Bappenas dia sebagai orkestrasi kementerian dan lembaga, ya mereka betul-betul harus fokus terhadap visi dan misi presiden. Kalau presiden 8% memberikan target, namanya juga target, nanti tergantung dari realisasinya berapa, yang penting semua harus optimis. Tetapi ketika kita hanya berbicara target, kita hanya 6%, ya kalau kita namanya bikin target kan harus optimis. Harus yang Harus apa namanya optimis harus dong. bisa yang membuat terpacu Iya, seperti itu, Pak. iya, Ya? harus ada energi supaya kita ini untuk mengejar ke arah sana. Yang penting apa? Yang penting saya sampaikan tadi, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontinuitasnya itu terus sesuai dengan roadmap-nya. Kementerian dan lembaga semua menjalankan visi misi presiden. Apa yang ada di Bappenas, di perencanaan pembangunan nasional, ya sudah diimplementasikan sesuai rule-nya. Di samping kebijakan-kebijakan khusus seperti tadi misalnya kita ada peningkatan efisiensi investasi, kemudian ada rasio investasi, kemudian ada perombakan struktural, kemudian birokrasi, pemberantasan korupsi, kemudian mencari potensi-potensi daerah,
mencari potensi-potensi unggulan, kemudian ada itu namanya perbaikan hubungan luar negeri, kemudian monitoring terus dilakukan. Nah, artinya harus membuat target yang optimis, harus semuanya harus optimis. Nah, kalau dari Pak Eko melihat target 8% ini dan juga kondisi dan juga kebijakan pemerintah yang sudah ada selama kurang lebih hampir setahun Presiden Prabowo, kira-kira optimis nggak? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, kalau ya, angka sih berapapun bisa diinikan ya. Artinya itu kan kalau bagi kami di Indef itu lebih angka motivatif gitu ya, motivasi sebetulnya. Angka motivatif ya istilahnya. Iya, karena tadi kan kalau Pak Didi kan tadi yang penting optimis nih, optimis. Adalah hal yang penting. Tentu harus dikasih angka gitu ya untuk bisa menggambarkan motivasi mencapai kenapa angka itu 8% itu menjadi penting ya untuk strategi ke depan. Itu karena kalau kita nggak mencapai pertumbuhan lebih baik dari 5%, lebih tinggi dari sekarang, itu nggak akan pernah jadi negara maju. Problemnya itu 2045 kita Saya setuju, Mas. belum maju gitu. Kalau kita tidak ada perubahan mulai dari sekarang menjadi 8%, kita untuk menuju Indonesia ini negara emas, Indonesia menuju negara maju, jangankan Sulit, untuk menjadi maju, kita ini untuk bangkit dari negara saat ini dan berkembang aja kita akan susah. Gitu. Jadi memang baseline-nya harus mulai dari sekarang. Nah, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah sudah mendukung ke arah sana? Nah, artinya, saya sedikit. Nah, itu bagaimana? Boleh. Saya begini, kalau kita bicara ekonomi selalu kita ada proteksionisme Amerika, kita ada geopolitik, geoglobal luar negeri, kita ada perang dagang, tetapi kita ini tidak pernah bangga terhadap apa yang kita punya. Kita ini selama 25 tahun kita terjadi, ingat, deindustrialisasi. Nah, 25 tahun itu kita tidak ngapa-ngapain tetapi diserbu terus oleh produk-produk dari luar negeri. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mulai menumbuhkan industri-industri baru dengan industri-industri yang kemarin itu sudah ada. Coba kita reindustrialisasi lagi. Kita bangga dengan Indonesia. Kita bangga dengan mengagumi dengan kita. Industri kita, saya contohkan Mas Alvan, dulu mungkin belum lahir, tahun 85. Iya, belum lahir Pak. Saya Elisa belum lahir. Tahun 85, Indonesia yang namanya PT Barata, itu sudah bisa membuat alat untuk ngaspal jalan namanya, kalau di Jawa apa, Jogjik atau Stom itu Mas. Barata. Kemudian Pindad, sudah bisa bikin ekskavator. Terus kemudian saya gambarkan lagi mungkin industri baja. Pada jaya-jayanya tahun 2000 kita bisa bikin struktur, bandara. Apa yang terjadi sekarang? Semua lebih pilih impor. Karena lebih murah. Nah, itulah tugas kami, tugas pemerintah, bagaimana membuat industri-industri ini tumbuh. Kita reindustrialisasi lagi. Mau di luar itu ada perang, mau dia itu ada apa. Kalau industri kita ini kuat, industri kita ini tumbuh, ya kita nggak ada peduli. Kita seperti China misalnya. China misalnya katakan bikin sepeda motor. Kenapa di Indonesia tidak tumbuh dengan baik? Karena kita B2B. Orang besar dengan orang besar. Kalau orang dari China, mereka adalah transaksi pasar. Sepeda motor taruh di lapangan. Dipretel spion sendiri, speedometer sendiri, ban sendiri, push-step sendiri. Undang ini UMKM. Kamu bisa bikin ban nggak? Kamu bisa bikin spion nggak? Harganya sekian. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kita pasti bisa. Contoh misalnya kita di Barata itu bisa bikin alat berat seperti itu. Pemerintah berikan proteksi pasar. Kemudian Pindad bisa bikin ekskavator. Berikan proteksi terhadap produk dia. Perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan karya, kontraktor-kontraktor, kalau mau beli ekskavator, beli ke Pindad. Political will-nya juga perlu diperlukan. Iya dong. Kalau nggak gitu, kita beli dari China aja, bisnis aku untung kantongin kan gitu. Baik, Pak Didi. Mas Eko, sedikit aja terkait dengan kunci pemerintah bisa mewujudkan 8% di 2029 dan juga bisa mewujudkan Indonesia Emas ke depan. Iya, gini, kalau menurut saya ya ini strategi Pak Prabowo ini sebetulnya lebih dekat ke pemerataan. Jadi sebetulnya punya target 8% bagus-bagus aja gitu ya. Mungkin bagi ekonom itu masih sulit. Nggak masalah gitu. Tetapi ada strategi yang bagus dari pemerintahan saat ini adalah fokusnya sangat ke pemerataan, ke wong cilik, ya itu kelihatan sekali gitu. Jadi banyak beberapa program itu. Nah, sebetulnya
Kalau program itu berjalan seperti yang diharapkan Pak Didik tadi, itu dengan sendirinya akan punya multiplier efek kepada pertumbuhan ekonomi. Oke, begitu. seperti MBG maksudnya seperti itu. Ya, salah satunya MBG. Tapi MBG itu jangan kemudian ditumbuhkan pada dampak ekonominya, tapi dampak kesehatannya, dampak gizinya, dampak kecerdasannya kepada anak-anak Indonesia begitu. Dari situ ya udah nanti mereka akan tumbuh akan kalau cerdas, sehat gitu ya, belajarnya bisa bagus kan ya otomatis pertumbuhan ekonomi dari sumber daya manusia itu bagus. Jadi semacam itu seharusnya ya yang harus kita arahkan begitu. Jadi karena kalau hanya sekedar tumbuh 8% ya semua diserahkan ke asing masuk sini ya bisa gitu. Tapi kan bukan itu yang kita mau bisa 8% gitu. seperti itu ya. Sehingga narasi pemerataan ini juga harus dikuatkan supaya nanti masyarakat itu ada kayak semacam keterlibatan begitu. Oh, memang kita menuju 8%, tapi dalam konteks belum mencapai 8%, pemerataan ini terasa kok buat saya, pembangunan ini terasa buat saya begitu. Oke, berarti kita sebagai masyarakat juga pemirsa sebetulnya harus wait and see dulu nih, Alfa. Wait and see, dan juga tadi juga perlu membantulah menciptakan iklim yang baik untuk Indonesia sendiri. Dari tadi contoh kecil aja dari Pak Didik, mencintai produk-produk Indonesia. Betul. Supaya coba gimana kita ini jadi bangsa pengagum. Betul. Sangat heran, kita pokoknya bangsa pengagum. Kalau ada barang impor, FOMO. Ya. Itu harus diubah dari diri kita sendiri dulu. Betul, ganti brandnya ya. Betul. Dari brand-brand Indonesia kita ya. pakai dari UMKM tentunya. UMKM. Kita dukung ekonomi Indonesia lebih maju lagi. Betul, dan kayaknya seru banget emang membahas ekonomi ini, emang harus dibahas secara detail, dan kayaknya kalau waktu 2 jam itu kayaknya kurang harus ya. sambil ngopi sih. Habis sambil ngopi, kita langsung sambil ngopi. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kami bersama anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Didik Haryadi dan juga Direktur Indef Bapak Eko, yang sangat menarik sekali, dan tentunya ini diharapkan dapat menjadi masukan-masukan bagi pemerintah ataupun stakeholder terkait dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi ke depannya, supaya ekonomi Indonesia ke depannya bisa terdongkrak dan mewujudkan 8% di 2029. Betul sekali, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita ini ya, Alfat ya. Betul. Pak Didik dan juga Pak Eko, terima kasih sudah Sama meluangkan dari Boyolali, waktu. terima kasih. Ini sudah hadir ke Kabar Nusantara. Dan tentunya jangan bosan untuk kami undang di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita pada episode kali ini. Saya Sapurba dan juga rekan saya. Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.